Pulang ke rumah capek ya, ditolak orang tadi ya, 2 orang 3 orang begitu semua ya kerjaannya ya. Gue tutup dulu lah, tidur dulu di rumah, besok gue buka lagi deh. Pernah lihat begitu? Makanya wajar nggak mereka punya banyak uang? Kenapa? Mereka tahu mereka harus buka toko, mau sakit mau apapun mereka harus buka toko. Kenapa? Kalau dia nggak buka toko, income nggak ada, betul? Ya, cicilan mesti bayar terus, sewa kontrakan mesti bayar terus, betul? Gaji karyawan tetap harus jalan, betul? Itulah mindset seorang pebisnis, teman-teman. Di bisnis ini, di Prudential kita berbisnis atau kerja sama orang? Berbisnis, teman-teman. Itulah yang kita harus lakukan, teman-teman. Ya, bahkan di hari Minggu, ya teman-teman boleh besok ke Roxy tuh. Masih pada buka nggak toko, teman-teman? Mereka tetap buka. Mau hari Sabtu, mau hari Minggu, mau tanggal merah, mau hari libur, semua tetap buka, teman-teman. Nah, sahabat saya ada orang Roxy, saya tanya, 1 tahun libur berapa hari? 1 tahun hanya libur 2 hari, teman-teman. Ya, Lebaran, Idul Fitri hari pertama, sama satu lagi Imlek, betul, Imlek hari pertama. 17 Agustus tetap buka, Bu, siang. Nggak pernah libur, teman-teman. Ya, kita di Prudential mau dapat income ratusan juta, setiap hari libur, teman-teman. Ya, kapan nyampainya, teman-teman? Betul nggak, teman-teman? So, mulai sekarang saya mau ajak teman-teman, yuk kita sama-sama kerja keras, teman-teman. Lakukan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai, teman-teman. Oke? Boleh kita coret mulai sekarang kata malas ini, teman-teman? Oke, selanjutnya, malukus, gengsikus, jalan bisnis ini. Saya ngomong benar, teman-teman. Ya, jalan Prudential memang, ya, nggak ada gengsinya. Lebih bergengsi apa, teman-teman? Lebih bergengsi jadi seorang sales mobil. Betul nggak, teman-teman? Ya, saya kemarin ke toko showroom Mercy. Wah, keren-keren ya. Begitu presentasi, wah, pede banget orang. Ya, benar saya ngomong. Jadi agent asuransi, nggak ada gengsinya. Lebih bergengsi jadi sales mobil, saya ngomong. Tapi kenyataannya, seorang sales mobil, mereka jadi sales mobil, jual 1 buah mobil, hanya sanggup beli 1 polis kita. Tapi kita jualan polis, sanggup beli mobil dia, mereka, teman-teman. Mau jadi yang mana, teman-teman? Memang sih lebih bergengsi jadi sales properti. Ya, nggak usah capek-capek tawain orang, tinggal nongkrong di kantor. Tapi teman-teman, ya mereka jual properti hanya sanggup buka polis sama kita. Tapi kita jualan polis, sanggup beli properti mereka, teman-teman. Ya, mau yang mana, teman-teman? Mau makan gengsi atau mau makan uangnya, teman-teman? Bagi saya merasa saya pilih uang, teman-teman, daripada pilih gengsi. Betul nggak, teman-teman? Kita ada di Gedung Jaya, teman-teman. Yuk, siapa yang mau jalan kaki dari Gedung Jaya ke Bundaran HI? Jalan kaki dari sini ke Bundaran HI, sampai sana saya kasih 100.000. Siapa yang mau ikut sama saya? Wah, 1 hari ya, 1 orang ya. Oke, mungkin 100.000 kecil lah ya. Oke, 1 juta, udah nggak nambah lagi, 1 juta. Jalan kaki sama saya dari Gedung Jaya sampai Bundaran HI, saya kasih 1 juta. Siapa yang mau? Angkat tangan. Wah, oke, mau ya. Oke, tapi ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya apa, teman-teman? Ya, lepas sepatu, lepas kaki semua, ya. Angkat kursi masing-masing, teman-teman, ya. Jalan kaki dari sini sampai Bundaran HI, saya kasih 1 juta. Oh, cuma 1 orang di belakang. Yang lain kemana, teman-teman? Hah? Yang lain pada kemana yang tadi angkat tangan? Kok nggak angkat tangan lagi? Hah? Kenapa, teman-teman? Malu, betul nggak? Malu dong, Gus. Nanti kalau gua lagi angkat kursi jalan kaki ketemu calon pacar, calon mertua gimana? Betul nggak ya? Nanti difoto sama wartawan besok masuk headline Kompas gimana? Malu dong, gengsi dong, betul nggak, teman-teman? Tapi pertanyaannya, kalau teman-teman lepas semua kaos kaki, lepas sepatu, jalan kaki, angkat kursi masing-masing dari sini sampai Bundaran HI, saya kasih uang cash 100 juta. Siapa yang mau, teman-teman? Oh, nggak malu, teman-teman? Malu tahu? Nanti kalau ketemu orang gimana? Ya, dilihatin kayak orang gila gimana? Malu? Hah? Nggak malu lagi? Hah? Masa bodoh deh orang ngomongin gua malu, ya penting sampai sana 100 juta. Betul nggak, teman-teman? Ya, sama nggak di bisnis ini, teman-teman? Sama. Kenapa mesti malu, teman-teman? Ya, karena kita tahu sampai di sana, sampai agency manager, saya akan dapat income berapa? 100 juta per bulan, teman-teman. Kenapa mesti malu lagi, teman-teman?
teman-teman. Ya, angkat kursi, masa bodoh deh orang ngomong apa. Ya, lihat orang, dia ketawain kita. Dalam hati kita ngomong, lu aja nggak tahu angkat kursi sampai sana dapat 100 juta. Lu kalau lu tahu, lu pasti ikutan di belakang. Betul nggak teman-teman? Ah, itu yang benar teman-teman. Ya, jadi nggak usah malu lagi teman-teman. Ya, teman-teman, justru bisnis bergengsi teman-teman. Bayangin teman-teman, ya, saya datang ke sini ya, ada nggak di satu kantor ya, begitu sampai di kantor di lobinya, ya berparkir mobil-mobil mewah teman-teman. Nggak ada, hanya 1-2 orang paling direktur atau ownernya, betul nggak? Di sini ya di Prudential, apalagi kita lagi di acara one day convention apa ya, semua mobil-mobil mewah parkir di depan teman-teman, betul nggak? Inilah bisnis yang bergengsi teman-teman. Ya, mereka yang menganggap kita remeh, ya, mereka yang ngomongin bisnis asuransi, bisnis nggak ada gengsinya, mereka belum tahu aja teman-teman. Suatu saat mereka akan bergabung jadi agent, ya, hanya mereka belum tahu aja teman-teman. Ya, so fokus, karena kita sudah tahu apa yang kita kejar teman-teman. Oke? Ya, jadi mulai sekarang masih malu lagi, masih gengsi lagi? Nggak ada ya, coret ya. Oke ya. Selanjutnya, Gus takut ditolak. Ada? Siapa yang merasa takut ditolak? Nggak apa-apa, ngaku aja, nggak kena marah kok. Ngaku aja. Ada? Nggak ada yang mengaku ya. Jadi siapa yang ngomong tadi ini? Setan ya. Ya. Oh, oke, 1-2 orang ya. Akhirnya aku juga. Teman-teman ya, ada yang merasa ya mungkin nggak pede lah angkat tangan. Oke, nggak apa-apa. Ya, bagi teman-teman yang merasa takut ditolak teman-teman. Ya, teman-teman, saya kasih kabar buruk untuk teman-teman yang merasa takut ditolak. Teman-teman, kabar buruknya apa teman-teman? Bisnis asuransi, bisnis Prudential adalah bisnis penolakan teman-teman. Ya, yang mau keluar silakan, boleh dibuka Pak pintunya. Wah, gua salah masuk nih ya. Ini bisnis penolakan ternyata ya, salah masuk, gua keluar aja deh. Teman-teman, bisnis Prudential adalah bisnis penolakan teman-teman. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena teman-teman ketemu 10 orang yang tolak kita berapa? 9 yang akan tolak kita. Inilah bisnis penolakan. Selamat datang di bisnis penolakan teman-teman. Bayangin ya, kalau teman-teman berada di bisnis penolakan dan teman-teman takut ditolak, apa yang terjadi? Ya, sama seperti seorang petinju, ya, sebelum masuk ring dia berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan tolong ya, dalam waktu 12 ronde ke depan tolong jaga gua, lindungin gua, jangan sampai gua ditinju sama lawan gua. Teman-teman, kalau teman-teman jadi Tuhannya, lihat ada orang yang doa begitu, apa yang teman-teman jawab? Kalau teman-teman jadi Tuhannya ngapain teman-teman? Ya, gila lu mau jadi petinju minta sama gua untuk lindungin gua untuk jangan sampai ditinju. Jadi koki aja lu sana, betul nggak teman-teman? Jadi koki aja masih bisa tinju orang kalau makanannya nggak enak, betul nggak? Ini mau jadi petinju minta ngomong jangan sampai ditinju. Yang jadi Tuhan aja bingung teman-teman, betul nggak teman-teman? Sama di bisnis ini, teman-teman. Ya, bisnis ini adalah bisnis penolakan, teman-teman. Ya, selamat datang di bisnis penolakan, teman-teman. Ya, kita akan lihat, teman-teman. Yuk, saya ada satu games, teman-teman, supaya teman-teman tahu, teman-teman. Ya, seberapa hebat bisnis penolakan ini, teman-teman. Kita mau satu game. Ya, gamenya, teman-teman. Ya, saya mau semua orang berpartisipasi, baik itu agent, leader, semua berpartisipasi. Ya. Kita pengen tahu di ruangan ini siapa yang ditolak paling banyak teman-teman. Kita akan lihat sama-sama ya. Oke, karena waktu nggak ada, cepat aja. Siapa yang sudah ditolak lebih dari 100 orang, 100 kali ditolak, baik itu prospecting atau recruiting ya, apapun, yang penting ditolak orang deh. Bisa berdiri teman-teman, kita mau lihat siapa orangnya. Oke, yuk semua teman-teman, saya minta partisipasi agent dan leader semua. Siapa yang sudah ditolak lebih dari 100 kali teman-teman, mohon berdiri, saya minta teman-teman semua partisipasinya. Yang lebih dari 100 kali teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang duduk bisa lihat ke belakang. Lihatlah orang-orang yang berdiri teman-teman ya. Orang-orang mereka itulah yang sudah ditolak lebih dari 100 kali teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, posisi apa mereka, income mereka berapa ya, rumahnya di mana, naik mobil apa. Itulah yang kita akan dapatkan teman-teman. Luar biasa nggak teman-teman? Saya nggak tahu posisinya apa di belakang. Pak yang di belakang apa? SUM ya. Oke, di depannya lagi Yenwi ya. Oh, Yenwi sini ya, cicinya Yenwi ya. Oke ya. Apa sih sekarang sih? SUM juga ya. Oke, yang lain ya IPM-nya
nggak kelihatan ya di belakangnya, teman-teman bisa lihat. Poinnya satu, saya sudah pelajari ya, semua orang yang di Prudential yang ditolak lebih banyak, mereka lebih sukses teman-teman dibandingkan kita teman-teman. Ya, kita bisa lihat, simpel deh ya, yang paling tinggi di Prudential siapa? Posisinya Pak Gustiawan Tan, betul nggak teman-teman? Ya, boleh tanya teman-teman, Pak Gustiawan Tan sudah ditolak berapa kali teman-teman? Berapa? Yang jelas pasti lebih banyak dari kita nggak teman-teman? So, wajar nggak beliau lebih sukses dari kita? Wajar, karena bisnisnya adalah bisnis penolakan. Artinya makin banyak kita ditolak, makin kaya kita di sini teman-teman. Makin banyak kita ditolak, makin sukses kita di sini teman-teman. Betul nggak? Kenapa saya nggak lebih kaya dari Pak Gustiawan Tan? Karena saya ditolak lebih sedikit dari Pak Gustiawan Tan. Pertanyaan gimana saya supaya lebih kaya dari Pak Gustiawan? Saya harus ditolak lebih banyak dari Pak Gustiawan. Baru saya bisa lebih kaya dari beliau. Betul nggak? Itu yang harus kita lakukan. So, dari hari ini ya, makanya teman-teman, jangan sampai takut ditolak lagi. Makin ditolak, makin pede teman-teman. Yes, kesuksesan makin dekat teman-teman. Ya, tapi jangan juga teman-teman pulang dari sini, lu tolak gua ya, lu tolak gua. Kata speaker tadi ya, makin banyak ditolak, makin sukses. Ya bukan begitu juga teman-teman. Artinya gini teman-teman, artinya ketemu lebih banyak orang. Dengan ketemu lebih banyak orang, akan lebih banyak menerima penolakan. Betul nggak teman-teman? Tapi dari penolakan yang ada, akan ada penerimaan nggak di sana teman-teman? Tetap akan ada penerimaan di sana teman-teman. Intinya di sana. So, setiap teman-teman ditolak, teman-teman belajar. Setiap teman-teman ditolak, teman-teman belajar teman-teman. So, percayalah. Ya, tiba-tiba teman-teman tanpa sadar, teman-teman sudah berada di puncak kesuksesan di sana teman-teman. Amin teman-teman. Oke teman-teman, ya jadi mulai sekarang nggak ada lagi takut ditolak teman-teman ya. Ya, bersyukurlah teman-teman masih ditolak teman-teman. Berarti masih akan ada peluang di bisnis ini. Bayangin kalau tidak ada penolakan, semua penduduk Indonesia sudah jadi nasabah Prudential. Kalau nggak ada penolakan lagi, nggak ada lagi market untuk kita teman-teman, nggak ada jatah lagi. Ya, jadi teman-teman harus bersyukur teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ya, putus asa, pesimis teman-teman. Nah, kenapa sampai putus asa atau pesimis teman-teman? Kenapa teman-teman bahas kalian? Kenapa sampai putus asa, sampai pesimis teman-teman? Kenapa nggak closing? Kenapa nggak closing? Gagal datang training, betul nggak teman-teman? Ya, oke, saya nggak mau bahas di masalah skill, tapi saya mau bahas masalah mentalnya teman-teman. Kenapa teman-teman putus asa? Satu teman-teman pernah jalan ke puncak? Nah, long weekend bolehlah sekali-sekali ke puncak ya. Ya, sampai di puncak teman-teman, begitu keluar dari tol mau masuk puncak, mau masuk ke Cisarua-nya teman-teman, keluar tol Jagorawi, teman-teman langsung begitu keluar langsung tak macet teman-teman. Impian, goal kita teruji di sana. Betul nggak? Saya mau naik puncak, apa tujuan kita ke puncak? Ya, kalau hanya sekedar happy, fun ya, hanya sekedar mengisi waktu segala macam, apa yang terjadi? Percaya sama saya, nggak akan lama teman-teman pasti putar balik. Betul nggak teman-teman? Tapi teman-teman bayangin, teman-teman yang di long weekend seperti ini, teman-teman jalan ke puncak. Kenapa harus ke puncak? Karena di sana ada orang tua saya yang lagi sakit, yang saya harus jemput dan harus bawa ke Jakarta teman-teman, untuk harus berobat secepat mungkin. Terbalik? Tetap ngantri di macet-macetan? Kenapa ada yang balik, ada yang enggak? Betul nggak teman-teman? Ya, sama-sama kan macet di puncak kan? Betul nggak? Poinnya apa? Seberapa kuat teman-teman? Seberapa punya visi? Seberapa punya goal teman-teman di bisnis ini? Itu yang menentukan ya orang quit atau enggak teman-teman. Ya, kalau orang-orang yang punya visi ke depan, 5 tahun dari sekarang, saya mau punya rumah yang mewah, saya mau punya kendaraan yang mewah. Ya teman-teman, begitu mau keluar teman-teman pikir lagi, kalau saya tanpa di Prudential dengan kejadian yang sekarang, bisa nggak saya wujudkan itu? Nggak bisa. So, saya harus tetap fokus di Prudential. Itu yang benar teman-teman. Ya, so teman-teman, begitu teman-teman mau putus asa, mau pesimis, mau quit dari bisnis ini, teman-teman ingat lagi apa
sebenarnya tujuan teman-teman jalanin bisnis ini?